Halo guys, balik lagi di alur cerita mobile. Kali ini, saya akan membacakan bocoran dari alur film Donghua, yang berjudul Swallow White Star, Season 2, Part 45. Tapi sebelum masuk ke bocoran alur ceritanya, saya ingin mengingatkan kembali pada teman-teman. Berhubung ada beberapa karakter dalam bocoran alur cerita, yang belum pernah muncul di serial aslinya, ditambah dengan sedikitnya sumber video yang bisa dijadikan latar, maka bisa dipastikan, antara suara dan gambar, tidak akan sama. Namun yang perlu diperhatikan adalah jalan ceritanya. Oke, karena openingnya sudah panjang banget, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung terobos ke topik pembahasan. Pada part sebelumnya, Lao Feng dihadapkan dengan beberapa gambar hologram 3 dimensi, yang memperlihatkan 12 roh alam miliknya, yang bisa ia tukar dengan 62 harta langka, yang ada di meja pertukaran, yang terbagi menjadi beberapa kategori. Yang diantaranya adalah kategori panduan teknik khusus, kategori seragam tempur, kategori senjata, obat roh, dan masih ada beberapa kategori lagi, yang totalnya ada 62 harta langka, yang bisa ditukar oleh Lao Feng. Saat itu, mata Lao Feng tertuju pada kategori obat roh. Dia mulai membuka, dan mencari dari atas ke bawah. Namun saat melihat barang yang ia cari tidak ada dalam kategori tersebut, Lao Feng pun langsung menanyakan pada pimpinan Hong. Apa dalam kategori obat roh, tidak terdapat air kehidupan? Mendengar pertanyaan dari Lao Feng, pimpinan Hong pun tersenyum dan menatapnya. Di saat yang sama, pimpinan Hong berkata, setiap harta yang ada di meja pertukaran ini, akan terjual dengan harga yang sangat mahal, bila saya menawarkannya pada negara-negara, atau organisasi kuat dunia. Tak peduli, berapa banyak uang yang akan mereka keluarkan, mereka akan tetap berusaha untuk membelinya. Dan kamu malah menanyakan air kehidupan. Air kehidupan tidaklah layak, untuk berada dalam daftar pertukaran kita. Aku tahu, kamu menginginkan air kehidupan, agar adikmu bisa berjalan kembali. Lihatlah, dari 12 roh alam bagianmu, terdapat 100 rumput embun. Yang bisa menyembuhkan cedera, kelumpuhan dan racun, akan langsung hilang, jika seseorang mengonsumsi roh alam itu, dan tentu saja, roh alam itu juga bisa membuat adikmu berjalan kembali, ucap pimpinan Hong. Sementara Lao Feng, ia pun tampak tersenyum, setelah mendengarkan penjelasan tadi. Melihat ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh Lao Feng, pimpinan Hong pun kembali berbicara padanya. Jangan bilang, kamu akan memberikan 100 rumput embun pada adikmu, ucap pimpinan Hong, yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh Lao Feng. Melihat hal itu, pimpinan Hong pun langsung tertawa lepas, hingga membuat orang-orang yang kebetulan lewat di depan ruangan itu pun merasa aneh, karena selama ini, mereka belum pernah melihat pimpinan Hong tersenyum, apalagi tertawa seperti itu. Di saat yang sama, pimpinan Hong pun berkata, anak bodoh, dari segi nilai 100 rumput embun ini, 10 kali jauh lebih berharga dibandingkan air kehidupan. Dan kamu malah ingin menggunakannya, untuk menyembuhkan lumpuh yang diderita oleh adikmu. Sungguh sangat menyia-nyiakan efek dari 100 rumput embun, ucap pimpinan Hong, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Rumput embun adalah salah satu rumput roh yang berharga. Jika kamu menginginkan air kehidupan, maka 2 bulan lagi, kamu pergilah ke Amerika. Karena saat itu, pemerintah Amerika akan mengadakan lelang beberapa obat roh, yang dia antaranya ada air kehidupan. Saat itu, ikutilah lelang untuk mendapatkan barang yang kamu inginkan, dan jangan menyia-nyiakan efek dari 100 rumput embun, ucap pimpinan Hong. Setelah mendengar ucapan itu, Lao Feng pun kembali memeriksa kategori jet tempur otomatis, yang harganya sangatlah mehong. Untuk jet otomatis level Kaisar, dibanderol dengan harga 2 bintang. Sedangkan jet otomatis level alam semesta, dibanderol dengan harga 15 bintang. Dan untuk jet tempur prasejarah, dibanderol dengan harga 60 bintang. Sedangkan bintang yang dimiliki oleh Lao Feng, dari 12 roh alam miliknya, bernilai 36,5 bintang. Yang jika dibulatkan menjadi mata uang, 1 bintang sama dengan 80 miliar rupiah, jadi hitung sendiri ya, berapa jumlah uang milik Lao Feng, dari 36,5 bintang tadi. Karena melihat label harga yang cukup menguras dompet, Lao Feng pun langsung beralih ke kategori pakaian tempur. Dan karena sudah lama naksir dengan armor Dewa Hitam, tanpa berlama-lama, Lao Feng pun langsung mencari armor tersebut, di antara tumpukan armor KW yang menumpuk.
Namun setelah menemukan armor tersebut, Lao Feng pun kembali dikejutkan dengan label harga, yang dimana saat itu, set armor Dewa Hitam, dibanderol dengan harga 5 bintang. Namun karena masih dalam jangkauannya, tanpa pikir panjang, Lao Feng pun, langsung membeli armor tersebut. Namun saat akan membayarnya, tiba-tiba, Lao Feng kembali dikagetkan dengan ucapan pimpinan Hong, yang berkata, maaf, ini mah enggak dijual. Mungkin tadi saat lagi ngatur barang di etalase, nih armor ikut kececeran di mari. Mendengar ucapan pimpinan Hong yang cukup membagongkan, Lao Feng pun berkata, PA, lu ngerjain gua ya? Ah enggak kok, sahut pimpinan Hong, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Set armor Dewa Hitam adalah sesuatu yang istimewa. Hanya orang-orang yang berhasil masuk di reruntuhan kuno lah, yang memiliki set armor Dewa Hitam. Dan setiap orang, hanya memiliki satu kali kesempatan, untuk masuk ke dalam reruntuhan kuno. Itulah sebabnya, bahkan aku sendiri, tidak bisa mendapatkan lebih dari satu armor Dewa Hitam ini. Tapi untukmu, saya akan memberikan pengecualian. Jika kamu ingin memiliki armor ini, maka di masa mendatang, kamu harus pergi ke reruntuhan kuno, untuk mengambil pengganti dari armor Dewa Hitam ini. Karena jika tidak, maka Aula Bela Diri Jixin tidak lagi memiliki armor Dewa Hitam. Jika kamu mau, saya akan memberimu dua pilihan. Pilihan pertama, kamu bisa membeli armor ini dengan harga 5 bintang. Dan di masa mendatang, kamu harus masuk ke reruntuhan kuno, untuk mendapatkan armor Dewa Hitam, lalu dijual kembali padaku dengan harga yang sama. Pilihan kedua, kamu bisa mendapatkan armor ini secara gratis. Dengan catatan, di masa mendatang, kamu harus mendapatkan penggantinya, lalu berikan padaku secara gratis juga. Bagaimana? Pilihan mana yang kamu inginkan? Ucap pimpinan Hong. Mendengar ucapan itu, jelaslah, Lao Feng akan memilih opsi kedua, enggak keluar uang, tapi barangnya dapat. Ya hitung-hitung pinjaman tanpa bunga. Jangankan Lao Feng, yang nonton juga pasti mau, iya kan guys? Mendengar pilihan Lao Feng, pimpinan Hong pun kembali tersenyum. Sebenarnya, armor Dewa Hitam tidaklah masuk dalam daftar di meja pertukaran itu. Namun sesaat setelah Inspektur Liu menemui pimpinan Hong, Inspektur Liu pun sedikit menyinggung tentang Lao Feng, yang sangat ingin memiliki armor Dewa Hitam, ditambah dengan bakat luar biasa yang dimiliki Lao Feng, maka pimpinan Hong pun, memutuskan untuk memasukkan armor Dewa Hitam miliknya, ke dalam meja pertukaran itu. Dan untuk pilihan kedua yang dipilih oleh Lao Feng, itu pun sebenarnya, hanya pilihan yang dibuat-buat oleh pimpinan Hong, agar Lao Feng masih bisa membeli suatu harta langka, yang memang sengaja disiapkan untuknya. Saat itu, Lao Feng yang masih melihat ke arah meja pertukaran, ia pun mulai kebingungan untuk memilih, harta apa yang harus ia tukar. Di saat yang sama, Lao Feng pun, meminta pada pimpinan Hong, agar merekomendasikan harta apa yang cocok dengannya. Mendengar permintaan Lao Feng, pimpinan Hong pun, langsung melihat ke arah meja pertukaran. Sebagian besar instruksi untuk teknik khusus, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah melampaui level Dewa Perang. Jadi tidak ada gunanya, jika kamu membelinya sekarang. Jadi saya sarankan, kamu membeli instruksi dasar kekuatan mental, yang dibanderol dengan harga 3 bintang, ucap pimpinan Hong. Baiklah, saya akan membelinya, ucap Lao Feng. Namun saat itu, dalam hati Lao Feng sedikit terkejut, saat mengetahui harga dari instruksi dasar yang direkomendasikan tadi, mengingat darah naga, yang juga ada di meja pertukaran, hanya dibanderol dengan harga 1 bintang, yang setara dengan uang 80 miliar. Di sela kegabutannya itu, tiba-tiba terdengar lagi, pimpinan Hong berkata, sebenarnya dalam meja pertukaran ini, ada satu harta yang sangat cocok denganmu. Tapi kali ini, saya tidak akan membantu, untuk memilihkannya untukmu. Jika kamu berhasil mendapatkannya, berarti itu keberuntunganmu. Namun jika tidak, berarti harta itu belum berjodoh denganmu, ucap pimpinan Hong. Mendengar penjelasan singkat tadi, Lao Feng pun kembali melihat ke arah meja pertukaran. Dan di saat yang sama, Lao Feng pun sempat berkata dalam hati, jika pimpinan tidak memberikan petunjuk apapun tentang harta itu, berarti itu adalah harta yang sangat berharga, yang pastinya akan sangat mahal. Saat ini, harta termahal di meja pertukaran adalah jet tempur prasejarah, yang dibanderol dengan harga 60 bintang, dan sudah pasti, saya tidak mampu membelinya. Sedangkan yang kedua adalah, sebuah instruksi teknik khusus, serangan sayap Phoenix, yang dibanderol dengan harga 36 bintang, dan uangku pun sudah tak cukup lagi.
Dan yang ketiga adalah, pesawat ulang-alik yang melonjak, dibanderol dengan harga 30 bintang. Sedangkan yang keempat, juga instruksi dari sebuah teknik khusus, yang dibanderol dengan harga 25 bintang. Saat ini, saya masih memiliki 31,5 bintang, jadi masih cukup untuk membelinya. Tapi tadi, menurut pimpinan Hong, tidak ada gunanya, jika sekarang saya membeli sebuah instruksi teknik khusus. Jadi kemungkinan besar, harta yang dimaksud pimpinan adalah, pesawat ulang-alik yang melonjak, yang dibanderol dengan harga 30 bintang, gumam Lao Feng, lalu menunjuk ke arah harta tersebut. Ini, saya akan membeli harta ini, ucap Lao Feng. Mendengar ucapan Lao Feng, pimpinan Hong pun tersenyum, lalu berkata, bagaimana bisa, dan apa alasanmu memilih harta itu, sedangkan di meja pertukaran, masih ada 60 harta lainnya, tanya pimpinan Hong, yang langsung dijawab oleh Lao Feng. Saat ini, pimpinan tidak memberikan petunjuk apapun padaku. Saat itu saya berasumsi, tentunya harta itu adalah sesuatu yang berharga, yang tentunya akan mahal. Jadi saat memilih, saya memulainya dari yang paling mahal, ucap Lao Feng. Di saat yang sama, pimpinan Hong pun berkata, pesawat ulang-alik adalah harta yang sangat cocok denganmu. Dan sebenarnya, harganya lebih dari 40 bintang. Tapi karena kamu telah memberitahukan lokasi pulau berkabut padaku, ditambah lagi dengan roh alam kontak awan yang aku dapatkan, maka saya memberikan harga khusus padamu. Suatu hari nanti, ketika kamu sudah mencapai level eksistensi yang melampaui dewa perang, kamu akan tahu sendiri, kekuatan sebenarnya, dari pesawat ulang-alik yang melonjak, ucap pimpinan Hong. Oke guys, ternyata pesawat ulang-alik yang melonjak, bukanlah seperti pesawat ulang-alik yang kita tahu. Pesawat ulang-alik yang melonjak adalah, potongan-potongan dari 365 pisau terbang, yang levelnya jauh lebih tinggi dibanding pisau terbang level SS. Yang jika disatukan, potongan 365 mata pisau terbang itu, akan menjadi sebuah perisai. Dengan kata lain, bisa digunakan untuk pertahanan, sekaligus untuk menyerang. Ya hitung-hitung beli satu dapat dua, sama kayak beli sendal jepit, beli kiri dapat yang kanan. Dan karena pesawat ulang-alik ini bukanlah pesawat pada umumnya, bagaimana jika kita ganti saja namanya? Kalau ada yang bisa rekomendasikan nama yang bagus, silakan komen di bawah ya. Intinya, bisa untuk bertahan dan menyerang. Oke, kita balik lagi ke Lao Feng. Setelah membeli pesawat ulang-alik yang melonjak, bintang yang dimiliki Lao Feng, tinggal tersisa 3,5 bintang. Karena sebelumnya, dia telah membeli instruksi dasar kekuatan mental, seharga 3 bintang. Saat itu, Lao Feng kembali melihat ke meja pertukaran, berharap bisa mendapatkan harta yang bagus, yang tentunya, sesuai dengan bintang miliknya yang masih tersisa. Untuk pakaian tempur, dia sudah memiliki armor dewa hitam. Untuk senjata, dia sudah memiliki pesawat ulang-alik yang melonjak. Sedangkan untuk melatih kekuatan mentalnya, ia sudah memiliki panduan dasar kekuatan mental. Jadi saat ini, tinggal kendaraan yang belum ia beli. Saat itu, mata Lao Feng tertuju pada jet tempur prasejarah, yang tampilannya sangatlah keren. Namun karena harganya yang begitu mahal, dan bintang yang dimilikinya tidaklah cukup, Lao Feng pun, langsung melihat ke arah jet tempur level Kaisar, yang dibanderol dengan harga 2 bintang. Setelah membaca semua spesifikasinya, Lao Feng pun memutuskan, untuk membeli jet tempur tersebut. Saya ingin membeli jet tempur level Kaisar ini, ucap Lao Feng. Baiklah, saat ini kamu telah membelanjakan 35 bintang milikmu. Sekarang apakah masih ada harta lain yang kamu inginkan? Tanya pimpinan Hong, dan langsung dijawab oleh Lao Feng, dengan menggelengkan kepalanya. Yang berarti, dia tidak ingin membeli apa-apa lagi. Saat ini, Lao Feng masih memiliki 1,5 bintang, yang rencananya akan ia pakai untuk membeli kebutuhan di tempat lain. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang kamu butuhkan, ucap pimpinan Hong, dan diikuti dengan hilangnya semua gambar hologram di meja pertukaran, yang membuat suasana seketika menjadi hening. Saat itu, pimpinan Hong melihat ke arah Lao Feng, dan berbicara, memecah keheningan di ruangan itu. Lao Feng, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu lagi tinggal di kamp pelatihan elit. Saat ini, para petinggi sedang mengatur beberapa pekerjaan untukmu. Dan saya akan memberimu 2 pilihan. Pilihan pertama, tinggal di kota Hongning, dan masuk ke regu operasi khusus. Yang kedepannya, kamu bisa melamar menjadi guru di kamp pelatihan elit, ataupun posisi lainnya. Pilihan kedua, pergi ke markas di kota lain, dan jadilah penguji di sana.
Kedua pilihan ini sangatlah penting untuk masa depanmu. Karena begitu kamu memilih, kedepannya akan sangat sulit untuk mengubah pilihanmu. Terkecuali, kamu dapat menerobos ke level eksistensi yang melampaui Dewa Perang, barulah kamu bisa memiliki hak khusus untuk mengubah pilihanmu, ucap pimpinan Hong. Mendengar ucapan itu, Lao Feng pun tampak diam, memikirkan pilihan mana yang harus ia ambil. Karena begitu dia memilih, otomatis, dia akan menetap di suatu tempat tertentu dalam waktu lama. Oke guys, scene ini pun mengakhiri perjumpaan kita pada part kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.